Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nashwa Natasha Saskia Putri dengan NIM 3521024 akan mempresentasikan tentang sholat fardu. Yang pertama, pengertian sholat fardu. Sholat berasal dari bahasa Arab yang berarti doa, dan doa adalah sebuah permohonan. Sedangkan sholat secara istilah fikih adalah serangkaian ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan bacaan salam. Yang kedua, macam-macam sholat fardu. Adapun waktu pelaksanaan sholat fardu terdiri dari 5 waktu. Waktu yang pertama yaitu subuh. Subuh terdiri dari 2 rakaat. Waktu subuh diawali dari munculnya fajar shadiq, yakni cahaya putih yang melintang di ufuk timur. Waktu subuh berakhir ketika terbitnya matahari. Waktu yang kedua yaitu waktu zuhur. Zuhur terdiri dari 4 rakaat. Waktu zuhur diawali ketika matahari tergelincir ke arah barat dan berakhirnya waktu zuhur ialah ketika masuknya waktu asar. Yang ketiga ialah waktu asar. Asar terdiri dari 4 rakaat. Waktu asar diawali ketika panjang bayang-bayang benda melebihi panjang benda itu sendiri. Dan waktu asar berakhir ketika terbenamnya matahari. Dan waktu yang selanjutnya atau yang keempat ialah waktu maghrib. Maghrib terdiri dari 3 rakaat. Waktu maghrib dimulai ketika terbenamnya matahari. Matahari atau kondisi langit seperti kemerah-merahan, dan berakhirnya waktu maghrib ialah ketika hilangnya kemerah-merahan. Dan waktu yang terakhir ialah waktu Isya. Isya terdiri dari 4 rakaat. Waktu Isya dimulai ketika hilangnya mega merah atau cahaya merah di langit barat. Dan berakhirnya waktu Isya ialah ketika terbitnya fajar shadiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Igo Ilham dengan NIM 3521010. Tata cara melaksanakan salat. Niat. Niat dilakukan sebelum melakukan salat. Bacaan niat yang dilakukan atau dibaca haruslah sesuai dengan jenis salat yang akan dilakukan. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram dilakukan setelah membaca niat. Cara melakukan takbiratul ihram adalah dengan mengangkat dua tangan sejajar dengan telinga dan mengucapkan Allahu Akbar. Doa iftitah. Setelah mengucapkan takbir pertama, lipat tangan di dada, tepatnya lagi pada area yang mendekati hati. Membaca Al-Fatihah. Pada setiap rakaat salat diwajibkan membaca surah Al-Fatihah, karena membaca surah Al-Fatihah merupakan rukun dalam salat. Membaca surat pendek. Tata cara waktu berikutnya adalah membaca surat pendek. Surat pendek dibaca pada 2 rakaat pertama. Berbeda dengan Al-Fatihah. Membaca surat pendek hukumnya sunnah, rukuk dan itidal. Setelah selesai membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek, saatnya rukuk, sujud dan dua di antara dua sujud. Sujud dilakukan dengan meletakkan kedua telapak tangan dan menempelkan dahi serta hidung pada sejadah. Tasyahud awal. Tasyahud awal dilakukan saat rakaat kedua pada salat zuhur, asar, maghrib dan isya. Tasyahud akhir. Rukun salat terakhir di dalam tata cara salat yang baik dan benar adalah tasyahud akhir. Rukunnya dilakukan sebelum membaca doa setelah salat. Rukun ini dilakukan sebelum mengucapkan salam pada rakaat terakhir. Salam. Setelah membaca salawat atas Nabi, lanjutkanlah dengan membaca salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Landasan hukum tentang salat fardu. Adapun landasan-landasan hukum mengenai hukum salat fardu adalah sebagai berikut. Terdapat dalam Al-Quran Surat Taha ayat 14 yang artinya, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat aku. Surat Taha ayat 14. Yang kedua, Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Muhammad dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Ankabut ayat 45. Hadis-hadis tentang perintah salat. Nabi SAW bersabda, siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka ia telah kafir dengan terang-terangan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari sahabat Anas bin Malik dan sanadnya hasan. Nabi SAW bersabda, salat-salat 5 waktu itu pelebur dosa-dosa, di antaranya selama dosa-dosa besar dijauhi, dan Jumat sampai Jumat berikutnya itu pelebur dosa-dosa, di antaranya ditambah 3 hari.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaib Al-Asbahani dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiyah dari sahabat Anas bin Malik.